Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional. Nah, secara etimologi, integrasi nasional ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah integrate, itu dari bahasa Latin, artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan, dan juga nation yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti bangsa. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa integrasi nasional ini merupakan suatu usaha untuk bisa menyatukan seluruh unsur yang ada di dalam bangsa ini. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang dapat kita satukan? Banyak ya kalau di negara ini kita punya keragaman agama, ras, budaya, suku, dan lain-lain. Jadi meskipun kita berbeda-beda dan beragam, di negara ini kita juga dapat menjunjung integrasi nasional, yaitu suatu perdamaian yang terjadi dari perbedaan yang ada di negara ini. Nah, untuk integrasi nasional ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama integrasi politik, kemudian ada juga integrasi ekonomi, dan ada juga integrasi sosial budaya. Nah, untuk integrasi politik ini, hubungan yang terjadi itu menyangkut hubungan elit dan juga massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan juga rakyat. Hal ini untuk menjembatani celah perbedaan dalam rangka mengembangkan proses politik partisipatif, sedangkan dimensi horizontalnya menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial. Kemudian yang kedua ada integrasi ekonomi. Nah, untuk integrasi ekonomi ini adanya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai wilayah ini dapat mengadakan kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya. Nah, untuk integrasi sosial budaya ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, Indonesia ini kan sangat beragam ya, ras, etnis, agama, bahasa. Ini dapat masuk kepada integrasi sosial budaya di mana meskipun berbeda-beda tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, integrasi juga sangat diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Misalnya identitas nasional, seperti bahasa, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Nah, integrasi juga sangat penting loh dimiliki oleh setiap bangsa di Indonesia ini, karena dengan adanya integrasi nasional maka kita bisa menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan bersama, yaitu seperti bahasa, simbol negara, semboyan nasional, dan juga ideologi. Lawan dari integrasi yaitu disintegrasi. Kalau integrasi itu merupakan persatuan, perpaduan dari perbedaan-perbedaan yang ada, disintegrasi ini sebaliknya, yaitu ketidakpaduan, keterpecahan, dan juga ketidakpedulian terhadap hal-hal yang berbeda ini sehingga dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghindari disintegrasi ini ya. Nah, mengapa integrasi nasional ini penting dan diperlukan bagi bangsa Indonesia ini? Integrasi ini sangat penting dimiliki oleh bangsa Indonesia karena dengan integrasi ini kita bisa menyatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan melihat integrasi nasional yang bersumber dari historis, sosiologis, dan juga politik. Bila dilihat dari sejarah, integrasi nasional ini sebenarnya sudah terjadi loh dari semenjak masa Imperium Majapahit, di mana pada masa itu Gajah Mada menyatukan berbagai wilayah menjadi Nusantara dan selanjutnya menjadi Indonesia. Kemudian integrasi juga terjadi pada masa kolonial di mana bangsa Indonesia ini bersatu padu untuk melawan kolonial Belanda. Sedangkan integrasi juga terjadi ketika kita merebut kemerdekaan, yaitu tahun 1945 di mana bangsa Indonesia dari berbagai wilayah bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Tingkat integrasi negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada 5 pendekatan yang menjadi faktor penentu tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama adalah adanya ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini seperti konflik bersenjata, agresi militer, atau tekanan politik dari negara-negara tetangga. Kemudian yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Nah, untuk gaya kepemimpinan ini yang ada di suatu negara, baik otoriter, demokratis, dan campuran dapat mempengaruhi stabilitas politik dan tingkat integrasinya. Yang ketiga, adanya kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, kekuatan dan kinerja lembaga-lembaga politik
ini seperti parlemen, pemerintah, dan kekuasaan yang yudisial dapat berperan dalam menjaga atau mengganggu integrasi negaranya itu sendiri. Yang keempat, identitas nasional dapat menjadi faktor dalam menjaga tingkat integrasi. Dan yang kelima adalah adanya kesepakatan pembangunan ekonomi. Nah, kesepakatan untuk membangun ekonomi dan distribusi yang adil dari kekayaan negara dapat mempengaruhi stabilitas dan integrasi. Ketidaksetaraan ekonomi yang besar dapat mengancam integrasi nasional juga loh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai dinamika dan tantangan dari integrasi nasional ini. Yang pertama, terkait dengan dinamika integrasi nasional. Sejak negara kita merdeka tahun 1945, upaya untuk membangun integrasi itu terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi jalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan dari beberapa peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Yang pertama, dinamika berdasarkan integrasi bangsa, kemudian integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan juga integrasi tingkah laku. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan juga vertikal. Nah, untuk tantangan dimensi horizontal ini terkait dengan perbedaan ras, suku, agama, dan geografi. Nah, perbedaan ini menjadi salah satu tantangan dalam terciptanya integrasi nasional di suatu bangsa. Nah, kemudian ada juga tantangan dari dimensi vertikal. Ini hubungan antara pemimpin dan juga rakyat. Celah yang mungkin terjadi untuk dimensi vertikal ini seperti adanya perbedaan antara elit dan massa, kemudian perbedaan pendidikan, kemudian juga bisa perbedaan dari pandangan yang cenderung tradisional ataupun modern. Nah, kemudian apa esensi dan urgensi integrasi nasional tersebut? Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Oleh karena itu, integrasi nasional atau bangsa ini diperlukan untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan juga membangun persatuan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.